Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ingrid Vianney Cendanawati Moabelang, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana dengan NIM 21020100181 semester 6 dari kelas D. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai asas-asas dalam hukum perjanjian untuk memenuhi nilai tugas dari Bapak dosen Pak Darius Mauritius dalam mata kuliah penyusunan kontrak dagang. Baik, dalam asas-asas hukum perjanjian ini dibagi menjadi 5 asas. Asas yang pertama adalah asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Asas kebebasan berkontrak ini diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan para pihak untuk yang pertama, membuat atau tidak membuatnya perjanjian. Yang kedua, mengadakan perjanjian dengan siapapun. Yang ketiga, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya. Yang keempat, menentukan bentuk perjanjian, apakah perjanjian tersebut berbentuk tulisan atau lisan. Contoh dari asas kebebasan berkontrak ini yaitu perjanjian jual beli. Dalam perjanjian ini, para pihak bebas menentukan barangnya itu apa, harganya itu berapa, dan kapan barang itu akan diserahkan. Yang kedua ada asas konsensualisme. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut salah satu syarat sah perjanjian antara kedua belah pihak. Perjanjian sudah lahir sejak tercapainya kata sepakat. Perjanjian telah mengikat ketika kata sepakat dinyatakan atau diucapkan sehingga tidak perlu lagi formalitas tertentu. Kecuali dalam hal undang-undang memberikan syarat formalitas tertentu terhadap suatu perjanjian yang mensyaratkan harus tertulis. Contoh dari asas konsensualisme yaitu jual beli, tukar menukar, dan sewa menyewa. Dalam jual beli, perjanjian timbul dengan segala konsekuensinya jika penjual dan pembeli menyepakati untuk melakukan suatu transaksi. Yang ketiga ada asas kepastian hukum atau Pacta sunt servanda. Asas kepastian hukum yaitu asas yang berkaitan erat dengan akibat dari perjanjian. Asas ini mengandung arti bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak harus ditaati kedua pihak tersebut layaknya undang-undang. Asas ini diatur dalam KUH Perdata pasal 1338 ayat 1. Contoh dari asas kepastian hukum yaitu perjanjian sewa menyewa. Contohnya A adalah pemilik rumah sedangkan B adalah penyewa. Di dalam kontrak tersebut B akan menyewa rumah A selama 2 tahun dan wajib mengembalikan dalam keadaan semula. Setelah kontrak itu selesai, apabila terjadi kerusakan terhadap rumah tersebut, B berkewajiban untuk memperbaiki menggunakan biayanya sendiri. Setelah masa kontrak 2 tahun itu selesai, apabila terjadi kerusakan terhadap rumah tersebut, maka B berkewajiban untuk memperbaiki terlebih dahulu sebelum mengembalikan rumah tersebut kepada si A. Apabila B tidak melaksanakan kewajiban ini, maka B dapat dikategorikan sebagai wan prestasi. Yang keempat ada asas itikat baik atau good faith. Asas ini tercantum dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Dalam asas ini para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Dengan itikat baik berarti keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian haruslah jujur, terbuka, dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud untuk melakukan tipu daya atau menutupi keadaan sebenarnya. Contoh dari itikat baik adalah dua belah pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi, meskipun tidak semua ketentuan diatur secara rinci dan kontrak, keduanya bertindak dengan itikat baik untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan yang diharapkan dalam transaksi tersebut. Misalnya jika terjadi perubahan keadaan yang tidak dapat diprediksi, mereka berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut
dengan musyawarah dan tidak mencari celah untuk menguntungkan diri sendiri secara tidak adil. Yang kelima, ada asas kepribadian atau personality. Asas kepribadian berarti isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal dan tidak memihak pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya. Seorang hanya dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Contoh dari asas kepribadian yaitu jika seseorang menandatangani kontrak dalam keadaan terpaksa atau yang diberikan informasi yang menyesatkan, perjanjian tersebut dinyatakan tidak sah berdasarkan asas kepribadian. Sekian dari materi yang dapat saya paparkan tentang asas-asas dalam hukum perjanjian. Terima kasih.